Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tugas ketiga dari mata kuliah Mesin Industri Pertanian, di mana dalam video kali ini saya akan membahas terkait perbedaan antara motor bakar 2 tak dan motor bakar 4 tak serta langkah kerjanya. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Mesin 2 tak memiliki komponen-komponen penyusun, antara lain busi, kepala silinder, blok silinder, combustion chamber, crankcase, intake port, exhaust port, transfer port, piston, connected rod, dan poros engkol. Prinsip kerja motor bakar 2 tak ini hanya memiliki 2 langkah, yaitu langkah hisap dan kompresi serta langkah usaha dan buang, di mana dengan menghasilkan satu siklus di setiap putarannya. Artinya, satu putaran engkol berarti satu siklus mesin, sehingga cukup satu putaran untuk menghasilkan siklus kerja mesin. Pada langkah pertama, saat piston mencapai titik mati atas, loncatan bunga api listrik dari busi membakar campuran udara dan bakar yang bertekanan tinggi, sehingga terjadilah ledakan. Akibatnya, piston akan terdorong ke bawah, maka dimulailah langkah ekspansi atau langkah tenaga sekaligus terjadinya langkah isap, di mana campuran bahan bakar dan udara masuk melalui saluran isap. Pada proses ini terjadi pembesaran volume silinder, karena saat posisi piston di atas, volume silinder akan sangat minim. Sementara ketika piston bergerak ke bawah, maka volumenya berangsur membesar. Pembesaran volume silinder ini menyebabkan adanya kevakuman atau daya hisap. Sebaliknya, di bagian crankcase justru terjadi pengecilan volume karena piston bergerak ke arah bawah. Pada saat piston bergerak ke bawah, dinding piston akan menutup saluran intake, sehingga udara di dalam crankcase akan mengalir ke combustion chamber melalui transfer port. Kemudian, pada langkah kedua, setelah piston mencapai titik mati bawah, piston akan kembali bergerak menuju titik mati atas. Maka akan terjadi pengecilan volume ruang bakar. Pergerakan piston ke atas juga akan menutup transfer port dan exhaust port, sehingga pergerakan piston ini akan mengkompresi udara dan bensin yang sebelumnya sudah masuk ke ruang bakar. Di sisi lain pada crankcase, gerakan piston ke atas menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini, saluran intake akan kembali terbuka dan campuran udara dan bensin kembali masuk ke crankcase. Gerakan ini akan mengompres campuran bahan bakar dan udara yang telah berada di dalam silinder. Ketika piston sudah mencapai puncak, maka busi akan menyala. Saat ini, tekanan kompresi sudah sangat tinggi. Akibatnya terjadilah pembakaran. Pembakaran ini akan mendorong piston berekspansi, sehingga piston bergerak ke arah bawah. Ketika piston bergerak ke bawah, saluran exhaust dan transfer port akan terbuka, sehingga udara bersih dari crankcase akan mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui exhaust port. Langkah ini sekaligus merupakan langkah buang, di mana sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui saluran buang atau knalpot, dan selanjutnya akan kembali ke siklus langkah semula. Pada motor diesel 4 tak terdapat beberapa komponen bagian untuk menunjang sistem kerja pada mesin diesel. Komponen tersebut diantaranya connecting rod, piston, exhaust manifold, camshaft, rocker arm, valve, nozzle, intake manifold, water coolant, crankshaft. Motor diesel 4 tak merupakan prinsip kerja motor bakar dengan 4 langkah. Di antaranya langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Prinsip kerja motor diesel 4 langkah yang pertama adalah langkah hisap, di mana proses ini akan membuat katup hisap mulai terbuka dengan diikuti piston yang bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada proses ini,
udara murni secara otomatis akan masuk ke dalam ruang bakar karena adanya gerakan naik turun dari piston yang membuat ruang di dalam silinder akan vakum dan secara otomatis udara pun akan terhisap dan masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, pada langkah kompresi, di mana pada langkah ini piston akan bergerak sebaliknya, yaitu dari titik mati bawah ke titik mati atas. Dan pada saat ini, katup hisap dan katup buang masih berada pada kondisi tertutup, sehingga udara yang masuk ke dalam silinder akan dikompresikan atau dimampatkan. Dan sesaat sebelum piston akan mencapai titik mati atas, secara otomatis bahan bakar akan dikabutkan melalui injektor masuk ke dalam ruang bakar. Dengan kondisi di dalam yang cukup panas, maka bahan bakar tersebut akan langsung terbakar dengan sendirinya. Kemudian pada langkah usaha, pada proses ini atau pada saat proses pembakaran sedang dan masih berlangsung, katup hisap dan katup buang masih dalam keadaan tertutup. Sehingga dari pembakaran yang terjadi tersebut membuat tekanan yang sangatlah tinggi dan menjadikan piston kembali ke titik mati bawah dari titik mati atas. Dan biasanya proses langkah usaha ini berlangsung hingga katup buang mulai terbuka hingga kurang lebih 25 derajat sudut engkol sebelum piston mulai memasuki titik mati bawah. Selanjutnya, pada langkah yang terakhir yaitu langkah buang, langkah ini akan kembali membalikkan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, yang mana secara otomatis katup buang akan mulai terbuka dan katup hisap akan tertutup. Sementara gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui manifold yang akan menuju ke knalpot. Pada langkah buang ini akan kita jumpai dua katup dalam keadaan terbuka, dan biasanya terjadi pada saat awal langkah hisap dan akhir langkah buang. Dalam dunia otomotif, hal ini disebut dengan overlapping, yang dimana bertujuan untuk melakukan pembiasan pada gas buang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.